وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di sunanus sholah, sholat sunnah. Wa sunanuha qabla dhuhuli fiha sayani. Sholat sunnah sebelum masuk ke dalam ibadahnya, yaitu ritual sholatnya, yaitu ada dua. Jadi sunnah ketika mau sholat fardu, itu ada dua. Yang pertama al-adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah itu disunahkan. Nah, berarti ini sholat fardu ya, konteksnya kan di atas tadi sholat fardu. Berarti kalau sholatnya sholat id, perlu adzan sama iqamah enggak, Mas Angga? Kan sunnah sebelum masuk atau sebelum melaksanakan sholat fardu itu ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Berarti pertanyaannya, kalau mau sholat id, perlu adzan dan iqamah enggak? Enggak, gitu. Wong kalimatnya jelas kok. Sunnahnya sebelum melaksanakan sholat wajib itu ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Berarti kalau mau sholat id perlu adzan dan iqamah enggak? Enggak. Mau sholat tarawih perlu adzan dan iqamah enggak, Mas Syafi'i? Enggak. Gitu ya. Jadi kalau kamu nanti ada ustadz atau kiai yang nyuruh sholat tarawih kemudian komat mas gitu, nah, enggak ada gitu ya. Nah, kan buat tanda biar orang-orang yang masih di rumah ke masjid gitu. Niat baik tapi dilakukan dengan cara yang salah itu enggak ada gunanya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu an, ya, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa wonge sing melakukan sebuah amalan yang enggak pernah kami perintahkan, enggak pernah kami suruh, maka amalan itu tertolak. Enggak ada pahalanya. Hati-hati. Kemudian wa ba'da dukhuli fiha sayani, dan setelah masuk dalam waktu sholat ada dua perkara yang disunahkan, yaitu apa? At-tasyahudu awal. Tasyahud awal ini disunahkan menurut, kali lagi, mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja. Yang wajib yang terakhir. Karena sifat sholat ada pembukanya yaitu takbiratul ihram, ada penutupnya yaitu tasyahud akhir. Di tengah-tengahnya sifatnya sunnah. Ini menurut Matan Abu Suja. Kemudian wal kunutu fis subhi. Nah, ini kunut dalam sholat subuh. Nah, ini bagian dari sunnah dalam kitab Matan Abu Suja versi fikih Syafi'iyah, kunut subuh. Sunnah. Artinya gini loh, ketika orang, taruhlah di Indonesia yang kunut subuh adalah orang NU, kemudian sholat di masjid orang Muhammadiyah yang nggak kunut, maka sholatnya sah. Jangan sampai meyakini kunut itu rukun, karena ada sebagian kaum muslimin yang meyakini kunut itu rukun. Jadi dia nggak mau sholat kalau imamnya nggak kunut. Salah. Sebaliknya, ya, sebagai orang yang nggak kunut, nggak melakukan kunut, gitu, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dihukumi sunnah bukan wajib. Gitu. Jadi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian wafil witri finish fisani, gitu. Dan di waktu sholat witir pada pertengahan kedua min syahri Ramadan, ya, ini disunahkan untuk kunut menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i yang tertulis dalam kitab Matan Abu Suja. Jadi kalau kemudian Ramadan 30 hari anggaplah gitu, maka pada hari yang ke-16 sampai terakhir disunahkan ya dalam witirnya itu kunut. Kunut. Nah, yang kita lihat mereka yang kemudian kunut subuh pas witir sholat taraweh, yo nggak kunut. Mereka yang nggak kunut subuh pas witir taraweh, yo nggak kunut. Gitu. Tapi dalam pengamalan di Saudi Arabia yang bermadhab Hambali, itu dari Ramadan pertama sampai terakhir kunut witir. Gitu. Nah, itu artinya ada hal-hal yang nggak konsisten. Gitu. Kalau ngaku madhab Syafi'iyah dan mengacu kepada kitab Matan Abu Suja, ya harusnya kalau kunut subuh ya pas witir ya kunut juga gitu ya. Jadi ini dimasukkan dalam sunnah. Jadi jangan sampai berantem, urusan sunnahnya berantem ya, jangan sampai gitu. Aku kunut, wah contoh-contohan itu, jangan. Aku nggak mau sholat situ karena ada kunut, ya salah. Aku nggak mau sholat situ karena nggak pakai kunut, ya salah gitu kan. Di sini dimasukkan dalam sunnah, bukan rukun. Ya, rukunnya yang tadi itu yang di atas 18 tadi.